Baik, selamat siang, semangat pagi Bapak Ibu penyuluh agama hebat. Selamat siang, semangat pagi. Pagi. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, di siang hari yang cukup panas ini ya, kita masih bisa berkumpul semuanya, masih cerah-cerah nih sepertinya. Saya harap Bapak Ibu sudah menikmati makan siangnya, juga sudah sedikit beristirahat. Baik, untuk mengumpulkan semangat juga pada pagi hari ini, pada siang hari ini ya, semangatnya boleh pagi, tetap harus pagi walaupun kita bertemu di siang atau sore hari gitu ya. Jadi kita coba dulu nih Bapak Ibu, kita siapkan dua tangan Bapak Ibu di depan layar, kemudian boleh telunjuknya Bapak Ibu menghadap ke layar, kita tuliskan angka 1 Bapak Ibu. 1. Oke, yang kedua, angka 2 Bapak Ibu. 2, angka 2. Oke Ibu Devi, iya, angka 3-nya? Angka 3. Oke, sudah goyang-goyang ya. Kemudian 1, 2, 3 pakai tangan, sudah sekarang kita ke kepala Bapak Ibu ya. Kepalanya. Angka 1 Bapak Ibu. 1. Oke. Angka 2. 2. Oke, yang ketiga angka 3. Angka 3. Oke, sudah lentur tangannya, sudah lentur lehernya gitu ya. Kita siap untuk masuk ke pembelajaran kita pada siang hari ini. Izin saya share screen Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu izin sudah terlihat? Ya, izin saya slideshow. Oke, hari ini kita akan membicarakan atau berdiskusi, belajar bersama terkait dengan etika pemanfaatan media, teknologi, informasi, dan komunikasi. Ini silahkan Bapak Ibu ya. Nah, di sini nanti di antaranya Bapak Ibu kita akan mempelajari tentang apa itu haki, juga mengapa sih kita harus mempelajari tentang etika, gitu ya. Etika dalam menggunakan TIK ya, teknologi informasi. Oke, kita login kelas point dulu yuk Bapak Ibu yuk biar nggak ngantuk ya. Silahkan Bapak Ibu boleh menggunakan handphonenya atau langsung di perangkat Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu join menggunakan kode 74804. Iya. Baik, sudah masuk ya Bapak Ibu? Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama nih Bapak Ibu. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Apakah ada yang sedih? Apakah ada yang bahagia? Kita lihat responnya Bapak Ibu. Oke, ternyata kabarnya luar biasa ya. Luar biasa, bahagia dan berbintang-bintang ini luar biasa. Mungkin habis kejatuhan bintang ini ya, makanya masih berbintang-bintang. Luar biasa sekali kabar Bapak Ibu hari ini. Oke. Oh, ternyata Mbak Dian yang berbintang-bintang. Ibu Dian berbintang-bintang ya, Bu, ya? Oke. Yang kedua, Bapak Ibu, makan siang apa hari ini, Bapak Ibu? Kan. Jadi makan siang apa ya? Oke, kita lihat responnya. Waduh, luar biasa nih Bapak Ibu ya, 4 sehat 5 sempurna. Oke, Ibu Anggun ada makan nasi tumpeng, luar biasa. Siang-siang makan nasi tumpeng ya. Oke, kemudian Ibu Dian luar biasa 2 porsi. Ada nasi kuning tumpeng, juga ada nasi rames sepertinya di sana ya. Kemudian Ibu Putu Devi, nah ini sepertinya yang 4 sehat 5 sempurna ini. Ada makan nasi, kemudian juga buahnya. Wah, luar biasa ya. Ini pasti dijamin tidak ngantuk ya karena sudah lengkap di sarapan makan siangnya gitu ya. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu kira-kira haki itu apa ya? Haki Bapak Ibu. Apakah ada yang sudah pernah mendengar haki? Apa itu haki Bapak Ibu? Oke, sudah menjawab semuanya Bapak Ibu ya. Haki adalah hak kekayaan intelektual. Ya, haki adalah hak atas kekayaan intelektual atau hak yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemudian haki merupakan akronim dari hak kekayaan intelektual terdiri dari hak cipta dan hak paten. Wah, luar biasa. Ini sepertinya Bapak Ibu sebelum ikut pelatihan sudah tahu nih harus mempelajari apa gitu ya. Wah, luar biasa semuanya. Oke. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Iya, kita akan mempelajari tentang haki, hak atas kekayaan intelektual. Iya, haki ini kalau kita lihat ya Bapak Ibu, bisa langsung di browsing di www.dgip.go.id terkait dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Ya, haki adalah hak yang
didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Nah, ruang lingkupnya ini ada dua Bapak Ibu ya. Ada hak ekonomi, yaitu memiliki hubungan dan dampak langsung terhadap ekonomi perusahaan seperti hak pengadaan, distribusi, penyiaran, pertunjukan, juga hak pinjam masyarakat. Yang kedua, ada hak atas ciptaan Bapak Ibu. Nah, ini merujuk langsung terhadap subjek ciptaan seperti program komputer, buku, fotografi, database, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kira-kira nih Bapak Ibu, karya yang diciptakan oleh Bapak Ibu sebagai penyuluh agama selama ini apa? Boleh silakan dimulai dari, boleh raise hand dulu atau boleh silakan langsung dijawab Bapak Ibu. Oke, yang pertama ada Ibu Devi dari Penyuluh Agama Kabupaten Jemberana. Apa Bu yang sudah pernah dibuat Bu atau diciptakan? Baik, terima kasih Bu Lilin. Mohon izin rekan-rekan semua. Selama menjadi penyuluh agama, yang sudah pernah saya buat, di antaranya saya paling sering membuat untuk video penyuluhan. Jadi kebetulan saya ada YouTube-nya Ibu, jadi saya ingin menjadi YouTuber gitu ya. Jadi saya lebih memfokuskan ke pembuatan video penyuluhan. Mungkin seperti itu Bu Lin, terima kasih. Baik, luar biasa Bapak Ibu. Ternyata teman kita sendiri Bapak Ibu ya, Ibu Devi ini ternyata seorang YouTuber. Nanti boleh di-share ya Bu ya untuk link YouTube-nya, kita sama-sama subscribe, like, kemudian kita share juga agar media-media yang kita eh, konsumsi selama ini adalah informasi-informasi positif dari penyuluh-penyuluh agama di sekitar kita. Begitu ya, luar biasa. Kemudian Ibu Anggun, silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Ulin. Sebagai penyuluh agama, karya apa yang sudah saya ciptakan karena saya suka menulis, Bu. Saya menulis beberapa artikel dan jurnal, dan itu juga sudah dipublikasikan, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, Bu. Seperti itu. Baik, luar biasa. Ada satu YouTuber, ada satu penulis juga Bapak Ibu. Luar biasa ya, sudah menulis jurnalnya, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Ini luar biasa sekali. Jadi penyuluh agama milenial sekarang ini luar biasa ya, tidak hanya seperti dulu membuat makalah dan lain sebagainya, kemudian difotokopi, ternyata sudah banyak sekali media yang digunakan. Luar biasa Ibu Anggun. Kemudian silakan Ibu Dian dari penyuluh agama Kabupaten Tabanan. Baik, terima kasih Bu Lin dan rekan-rekan semuanya. Saya dalam jabatan saya sebagai penyuluh agama, ini saat saya mengikuti uji kompetensi penyuluh agama utama, ya, ahli utama kemarin, saya membuat proyek perubahan itu berupa penyuluhan berbasis IT. Terima kasih. Oke, luar biasa Ibu ya. Ternyata di sini sudah ada penyuluh utama Bapak Ibu ya. Malah nanti mohon maaf Ibu Dian ya kalau mungkin eh, ada yang kurang atau yang salah dari penyampaian kami, boleh nanti direvisi ya Bu Dian ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Dian. Ya, terima kasih banyak Ibu Dian, Ibu Anggun, dan Ibu Devi, luar biasa sekali. Wah, saya kalau seperti ini sepertinya bukan saya yang ngajarin nanti ya, Bapak Ibu semua sudah luar biasa ini ya. Oke, kita sharing bersama Bapak Ibu ya. Nanti apa yang kurang bisa ditambahkan, apa yang sepertinya kurang tepat bisa kita perbaiki juga. Oh, luar biasa. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Iya, ya. Kenapa sih harus ada haki? Ya, fungsi haki ini yang pertama Bapak Ibu sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta yang dipunyai perorangan maupun kelompok atas jerih payahnya dalam pembuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Jadi Bapak Ibu kami memohon atau mensupport Bapak Ibu yang sudah memiliki karya, tadi Ibu Anggun, Ibu Devi videonya, kemudian Ibu Dian yang sudah memiliki tadi apa ide perubahan itu ya, silakan boleh dihakikan Bapak Ibu. Ternyata itu menjadi hak atas kekayaan intelektual Bapak Ibu sendiri. Dan ternyata Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa akses di websitenya. Ini tidak mahal Bapak Ibu, ya tidak bernilai jutaan. Ini hanya sekitar 200 sampai 450 ribu rupiah. Bapak Ibu nanti sudah mempunyai sertifikat haki. Jadi Bapak Ibu nanti dalam kedepannya kalau ada yang menggunakan hal yang serupa, Bapak Ibu bisa
prosesnya secara hukum, karena Bapak Ibu secara hukum memiliki hak tersebut. Yang perlu kita pelajari Bapak Ibu, kenapa harus ada haki? Karena kita belajar dari Indonesia Bapak Ibu. Indonesia sendiri sebagai pencetus tempe ya, ternyata haki tempe dimiliki oleh Malaysia. Jadi jangan sampai nanti kita yang punya karya ternyata orang lain yang mempunyai sertifikatnya. Gitu ya Bu ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah ini apa saja sih yang bisa dihakikan? Ini ada buku, kemudian ada ceramah, alat peraga Bapak Ibu, kemudian lagu. Nah Bapak Ibu yang suka bermusik boleh lagu atau musik ini bisa dihakikan. Kemudian drama musikal, koreografi, seperti itu juga bisa Bapak Ibu. Arsitektur, kemudian peta, seni batik, fotografi, terjemahan itu bisa. Jadi silakan bahan-bahan penyuluhan Bapak Ibu nanti yang sekiranya Bapak Ibu sudah sangat yakin bahwa itu adalah hasil dari ciptaan Bapak Ibu sendiri, boleh diproses untuk menuju hak. Gitu ya. Nah, ini undang-undang terkait dengan hakinya Bapak Ibu, ini boleh dibaca. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ya kita akan masuk ke etika dalam pemanfaatan TIK. Ya, setelah kita mengetahui haki, sekarang kita harus tahu etikanya. Ya, etikanya seperti apa begitu. Ya. Sebelumnya kita akan bertanya dulu Bapak Ibu, mengapa sih penyuluh itu atau penyuluh agama itu harus beretika dalam berinternet? Silahkan Bapak Ibu. Oke. Izin. Oke, yang resen terlebih dahulu ya, ada Ibu Devi. Silakan Bu Devi. Baik, terima kasih Bu Ulin terkait pertanyaan mengapa penyuluh agama harus beretika dalam berinternet. Ya, menurut saya kita kan sebagai negara hukum ya Bu Ulin, tentu saja semua yang kita lakukan akan diawasi oleh hukum gitu. Termasuk juga dalam berinternet itu kita mengenal ada undang-undang ITE gitu. Jadi kita harus memperhatikan terkait ketentuan-ketentuan bagaimana cara beretika dalam dunia maya khususnya. Terima kasih Bu Ulin. Oke, luar biasa Ibu Devi. Kemudian Ibu Anggun, kami persilakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Lin kesempatannya. Kenapa sih penyuluh agama harus beretika dalam berinternet gitu? Em, Seperti kita tahu ya Bu ya, permasalahan-permasalahan yang ada itu kan kebanyakan timbulnya dari hoax, dari berita-berita yang apa namanya, yang belum tentu benar terbukti kebenarannya gitu. Jadi ketika kita berinternet kita juga harus punya etika juga. Apa sih yang akan kita sharekan gitu ke teman-teman di dunia maya gitu. Seperti itu Bu, menurut saya Bu. Oke, luar biasa Ibu Anggun ya, tanggapannya luar biasa. Kemudian Ibu Dian, silakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Ulin menyambung apa yang telah disampaikan oleh Ibu Anggun. Jadi karena sebagai penyuluh agama tentu saja kita akan berinteraksi dengan banyak orang ya, masyarakat luas nantinya. Harapannya dengan kita memiliki etika dalam berinternet itu, kita bisa menjaga diri kita agar tidak menjadi korban, bahkan juga mungkin kita bisa menyebabkan kerugian bagi orang-orang lain di sekitar kita. Seperti itu. Terima kasih, Bu Lin. Baik, luar biasa sekali jawabannya. Benar sekali Bapak Ibu ya, kenapa sih kita harus beretika ya? Karena kita ada di negara hukum, kemudian kita juga berinteraksi dengan orang banyak, tidak hanya itu-itu saja. Jadi kita harus memiliki etika. Kita akan lanjut lagi Bapak Ibu ya, terkait dengan etika dalam berinternet atau network etiquette gitu ya. Etika teknologi informasi dan komunikasi adalah sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak tata cara, nilai mengenai benar salah yang berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi. Kemudian, mengapa nih kita harus beretika ya? Satu, ya, bahwa pengguna internet berasal dari berbagai negara yang mungkin memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda. Kemudian, kemudian yang kedua Bapak Ibu, penggunaan internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia anonymous atau yang tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dari dalam berinteraksi. Jadi banyak sekali Bapak Ibu ya, satu orang memiliki 2 sampai 3 akun begitu ya. Jadi memang tidak diwajibkan untuk identitas asli atau nyata di sana begitu. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga adalah berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan seseorang untuk bertindak tidak etis atau iseng.
kita banyak sekali melihat Bapak Ibu ya, banyak sekali nih ibu-ibu di rumah yang memiliki banyak waktu luang iseng nih Bapak Ibu. Kemudian waktu dikonfirmasi biasanya yang bisa menangis, kemudian sekali perbuatannya begitu ya. Kemudian yang keempat, harus diperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat. Iya, jadi Bapak Ibu banyak sekali jejak digital yang bisa kita lihat. Jadi kita harus sangat berhati-hati atau kita harus mengedepankan etika kita dalam menggunakan internet. Begitu. Oke, kemudian yang selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah kita bisa berinteraksi baik dalam berinternet, Bapak Ibu. Dengan seperti apa? Ya, dimulai dengan niat yang baik. Kita harus tahu dulu menggunakan internet itu niatnya untuk apa gitu ya. Dimulai dengan niat yang baik. Yang kedua, mencoba memahami pihak lain ya, bahwa yang menggunakan internet bukan hanya kita saja tetapi juga pihak yang lainnya. Yang ketiga, banyak baca dengan baik dan hindari justifikasi. Nah, budaya membaca ini penting Bapak Ibu ya. Di Indonesia biasanya hanya baca judul saja langsung berkomentar gitu ya. Tidak dibaca dulu apa isi dari informasinya. Yang keempat, menghindari rumors. Nah, mungkin Bapak Ibu yang mengikuti akun-akun nih di sini ya yang suka dengan update-update terbaru, kita harus hindari mana yang fakta, kita harus tahu mana fakta, mana yang hanya rumors saja. Apalagi sekarang kita mau masuk dunia politik nih Bapak Ibu, tahun politik tahun depan ya, kita harus tahu nih informasi yang benar yang mana, yang hoax yang mana. Gitu ya. Kemudian pisahkan antara personal dan public information Bapak Ibu. Ya, jadi kita pisahkan ya, tidak semua informasi personal itu harus kita bagikan ke orang lain ya. Kita harus lihat dulu siapa yang melihat nanti dampaknya seperti itu. Yang terakhir kita harus hargai privasi orang lain gitu ya. Itu dalam berinternet. Oke Bapak Ibu, kita sudah di penghujung waktu nih Bapak Ibu. Sepertinya sudah panjang kita lakukan diskusi. Nanti kita akan lanjutkan lagi setelah break Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu bisa menikmati coffee time terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan mungkin 15 sampai 30 menit lagi. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti sesi ini. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ulin. Ya, izin saya live Bapak Ibu ya.